kami tidak mempersiapkan anak Najah ini untuk menjadi yang ada di dalam kandungan, yang pada saat itu dokter bilang ya, diponis sama dokter dia mengalami nangis sejadi-jadinya. Saya nangis, qadarullah lagi. Najah selalu menangis tanpa air yang dibacakan Al-Quran itu. Coba berbagi ke ibu-ibu ini nih. Siapa kata ibu-ibu terinspirasi. Awal mula Nanda Najah ini kok ketemu, ya? Ketemu keajaibannya. Gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Tuan Guru minta kita cerita sedikit, jadi kita flashback sedikit ceritanya adik Najah, nggih. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar kisah Najah sebelumnya. Mungkin dari tayangan televisi atau dari YouTube adik Najah sendiri. Awal mulanya ini terjadi terus terang tanpa pernah kami sengaja sebelumnya. Artinya kami tidak mempersiapkan anak Najah ini untuk menjadi penghafal Al-Quran. Yang kami lakukan waktu Najah masih kecil adalah ikhtiar mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui murotal, karena itu yang bacaannya sudah bagus ke Tuan Guru, daripada kita baca sendiri nanti salah-salah. Dan itu niat kami adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa, supaya Allah menjaga janin yang ada di dalam kandungan, yang pada saat itu dokter bilang ini ibu lemah kandungan, karena kehamilan Najah ini kehamilan yang kedua. Yang pertama saya abortus, saya keguguran. Karena takut mengalami hal yang sama, jadi ketika hamil anak pertama itu semua obat dan kita sudah terapi agar kandungannya kuat, tapi tetap tidak bisa. Sehingga pas hamil Najah kedua kami kembali lagi menggunakan Al-Quran. Dan papanya Najah waktu umur 4 bulan mengatakan, ayo kita ikhtiar, besok pas umur 4 bulan kita panggil ustadz-ustadz anak-anak yatim yang ada di madrasah untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz gitu. Akhirnya pas masuk usia kandungan 4 bulan kami lakukan gitu seperti yang diminta sama papanya Najah gitu. Dan air yang dibacakan Al-Quran itu terus saya minum selama saya hamil Najah. Qadarullah belum 9 bulan Najah lahir prematur dengan kondisi waktu itu dia gagal nafas ya, sehingga harus masuk ke NICU selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kondisi seperti itu juga membuat kami menggunakan Al-Quran lagi. Karena apa? Karena kami khawatir, karena Najah belum saatnya lahir, belum 9 bulan, dan pada saat di dalam kandungan kan kami sering memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika Najah di NICU sendiri, nggak boleh ditemani, kami izin ke dokternya, Pak dokter boleh nggak di dalam inkubatornya Najah kita setelkan speaker murotal begitu. Pada awalnya dokter agak sedikit ragu-ragu memberikan izin, tapi melihat kondisi adik Najah yang sepertinya angka harapan hidupnya nggak banyak, jadi mungkin dokter ya sudah untuk memberikan semangat ke orang tuanya, nggak apa-apa lah seperti itu. Akhirnya diizinkan. Jadi bapaknya pergi cari speaker kecil, terus diisikan di dalam speaker itu ada flashdisk yang isinya Al-Quran 30 juz. Nah itu didengar Najah selama di dalam inkubator selama kurang lebih 2 minggu. Akhirnya Najah berangsur baik, dan ketika pulang ke rumah juga
qadarullah lagi. Najah selalu menangis tanpa sebab. Menangis terus-menerusan pada jam-jam tertentu. Biasanya tuh habis zuhur, mau asar gitu, dan tengah malam nangis terus. Kami bingung kan, ini kenapa anaknya nangis terus. Diperiksa ke dokter, tidak ada gangguan apa-apa. Akhirnya kalau dinyanyikan di dede lah, istrinya di dede pakai selawat, pakai ayat-ayat Al-Quran, dinyanyiin gitu. Diem dia gitu. Akhirnya karena mungkin kita capek nyanyi, capek salawatan, akhirnya kita dengarkan lagi murotal itu. Nah, itu tenang dia gitu. Sampai akhirnya umur 1 tahun, Najah divonis sama dokter dia mengalami cerebral palsy. Nah, sejak saat itu kami fokus mengejar terapinya saja gitu ya. Karena pada saat pertama mendengar Najah ini cerebral palsy, kita browsing di internet. Oh, subhanallah, kaget sekali apa yang disebut dengan cerebral palsy, karena terus terang walaupun saya orang kesehatan, saya belum tahu itu apa cerebral palsy itu. Dan dokter yang memvonis itu waktu itu memang bukan dokter spesialis ya. Dia mengatakan, ibu nanti yang kuat aja ya, nanti anaknya kalau udah sampai besar nggak akan bisa apa-apa. Nah, seperti itu yang buat terngiang-ngiang di telinga kami. Masa seperti itu gitu kan. Akhirnya karena dengar dokter mengatakan itu, kami fokus terapi fisioterapi terus sampai akhirnya kami dipertemukan dengan salah seorang hafiz 30 juz juga dari Bandung, namanya Mas Fajar. Nah, di situ saya mulai tahu, oh ternyata anak-anak seperti ini tuh bisa menghafal Al-Quran gitu. Tapi ini belum, baru sekedar kaget aja. Tuan Guru lihat ada anak yang bisa hafal Al-Quran, waktu itu umurnya 11 tahun. Tapi belum kita kepikiran Najah pun juga bisa gitu. Akhirnya kita bareng terapi dan karena Najah mau dibelikan speaker seperti yang dibawa sama Hafiz kecil itu. Mama mau yang itu, Najah mau speaker, mau. Nah, saya belikan speaker murotal itu. Nah, selama terapi Najah dengar itu saja, didengar gitu. Jadi kalau selama terapi dia dengar murotal itu, dia diem, terapinya bagus gitu kan, dia nurut apa kata terapisnya. Nah, udah umur 5 tahun nih, kita bawa pulang. Nah, ketika bawa pulang, saya ditelepon lah sama orang tuanya Mas Fajar itu. Katanya Mas Fajar ini sudah selesai hafalan 30 juz gitu. Mendengar hal itu, saya ingat waktu itu siang jam 11 dia nelpon. Mama Najah katanya, iya Mbak Heni, namanya Mbak Heni ya. Alhamdulillah Fajar mau naik haji katanya. Alhamdulillah Mbak Heni, iya karena hafal udah selesai 30 juz. Pada saat itu Tuan Guru saya tuh merasa kayak keruntuhan apa gitu. Saya nangis sejadi-jadinya, saya nangis. Saya kemana selama ini gitu kan. Allah sudah tunjukkan, dulu saya ketemu sama Fajar kok saya nggak ajarin aja hafal Al-Quran gitu. Oh ya Mbak Heni, tapi itu kalau malam tuh saya kepikiran terus, ya Allah Fajar tuh hafal 30 juz Najah bisa nggak ya gitu. Nah, akhirnya dari situ mulai terpikir Najah coba hafalin ayat-ayat pendek. Ternyata dia hafal semua gitu kan. Udah hafal banyak kata gurunya, udah hampir hafal 2 juz gitu. Kaget kan gitu. Nah, terus sudah dapat 2 juz 29, juz 30. Saya kan bingung karena kan saya bukan hafal Al-Quran kan, nggak tahu orang menghafal Al-Quran seperti apa. Jadi macet hanya di juz 30 sama juz 29. Sampai akhirnya Najah masuk sekolah, gurunya di sekolah yang benar sayang sama Najah, yang perhatian sama Najah, hampir setiap hari simak bacaannya Najah gitu, bilang, Bunda, tolong ditelateni Najah katanya. Itu hafalannya 2 juz tuh mungkin sekali, dia bilang. Tapi gimana caranya Ustadz ngajarin Najah? Kan Al-Baqarah itu panjang gitu. Sedangkan Najah kalau hafal Al-Quran itu kan per surat, misalnya An-Naba. Nanti dengar An-Naba aja, udah hafal, terus besok dengar lagi An-Naziat gitu. Kalau Al-Baqarah gimana Ustadz? Gini aja Bunda, diperdengarkan aja per halaman gitu. Jadi bisa kita evaluasi nanti gitu. 1 halaman 1 hari dicoba Bunda. Nah itu bismillah saya ikhtiar sama papanya Najah seperti itu. 1 hari 1 halaman bisa
nambah lagi sehari 2 halaman sampai Najah mampu 7 halaman satu hari, Masya Allah. Dan itu posisinya Najah nggak harus yang fokus duduk mendengarkan, sambil nonton, sambil makan itu mendengarkan, nanti ketika disimak Masya Allah bisa gitu. Nah setelah kita flashback, kenapa bisa secepat ini? Ternyata mungkin itu Tuan Guru ketika kita dengarkan dari masih di dalam kandungan itu, seperti Najah tuh sudah ada cetakan-cetakan di kepalanya. Dia udah familiar sekali, sedangkan ngomong waktu itu belum terlalu bisa. Itu umur berapa waktu mulai? Waktu mulai yang kita Dua juz itu umur berapa deh? Dia umur 6 tahun. Udah lama dua jusnya itu segitu-gitu aja, tapi sering kita perdengarkan secara keseluruhan Tuan Guru, enggak yang per hari per halaman. Jadi muter terus tuh murotal setiap hari, kapan selesai sampai juz 30 nanti kita ke juz 1 seperti itu. Tapi ketika udah mulai umur 8 tahun ketemu sama gurunya namanya Ustadz Amin itu, ini aja biar saya nanti yang simak bunda perdengarkan aja 1 halaman 1 hari gitu. Sampai gurunya kewalahan gitu, ditagih terus sama Najah kalau lihat gurunya di sekolah, Ustadz sini Ustadz, belum simak hafalan Najah. Karena kalau nggak disimak 2 hari Najah sudah dapat 10 halaman gitu. Jadi gurunya itu, aduh bunda maaf saya nggak ada ini, kerjaan di sekolah banyak. Nah seperti itu akhirnya kami panggilkan dari luar hafalannya begitu. Akhirnya pas 10 bulan alhamdulillah Najah selesai hafalannya. Nah, seperti itu. Jadi waktu pertama kali Najah mulai bisa melantunkan ayat suci Al-Quran itu umur 3,5 tahun. Umur 2,5 tahun Najah belum bisa ngomong, baru bisa 1 kata aja, papa, mama, dan yang paling seneng dia sebut itu meong, aong, aong, kayak gitu. Cuman itu aja dia bisa. Tapi kalau kita bacakan ayat, karena saya bisa itu kan ayat kursi aja Tuan Guru. Jadi kalau mau tidur saya bacakan ayat kursi, mau makan saya sering bacakan ayat kursi gitu. Tiba-tiba dia bisa lancar gitu, penuh ayat kursinya. Kaget gitu, astagfirullah, bisa dia, subhanallah gitu. Nah yang terpikir saat itu bukan langsung, nah dia bisa nanti hafal Al-Quran, enggak. Malah yang terpikir, alhamdulillah nanti Najah akan bisa ngomong. Karena dia sudah bisa membaca ayat panjang gitu. Seperti itu, seneng gitu. Tapi enggak kita lanjutkan gitu, karena enggak tahu caranya seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Ustadz Amin sekarang lagi di Lombok Timur dengar, ya karena beliaulah yang memberikan saya semangat tekniknya begini bunda. Padahal beliau sendiri belum pernah mempraktekkan gitu kan. Jadi seperti itu ceritanya Najah sampai bisa hafal Al-Quran 30 juz. Terima kasih bunda. Ada 2 hal yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan sama Ibunda Najah tadi. Pertama, beliau mengatakan air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran saya selalu minum. Yang kedua, sejak Najah dalam kandungan saya perdengarkan dia, sehingga ketika dia sudah lahir, begitu dengar ayat Al-Quran seolah-olah itu membuka kembali ingatannya ketika berada di dalam perut. Jadi sudah ada cetakannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang di BP PAUD nih, orang pendidikan lah istilahnya. Ingat tak dulu ketika kita belajar tentang suara, gelombang suara, ya, bunyi. Jadi bunyi itu ternyata dia tidak musnah bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi dia merambat di udara. Jadi kalau kita sering mengucapkan kebaikan-kebaikan yang merambat di udara sekitar kita itu, maka kebaikan. Sehingga insya Allah setiap langkah kita akan ditemani oleh kebaikan. Tapi yang kalau keluar dari mulut kita adalah keburukan, caci maki, gosip, bicarakan orang, nipu, bunyi itu ngerambat di udara, tidak musnah. Maka setiap saat yang temani kita apa? Keburukan, karena dia tidak musnah. Maka terbukalah sedikit visualisasi kita.
bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala membuka amalan-amalan kita. Ternyata Allah tinggal colok flash disk yang ada di telinga kita, tinggal colok flash disk yang ada di mata kita, tinggal colok flash disk yang ada di mulut kita, lalu tampillah apa yang kita lakukan di dunia. Sehingga mudah-mudahan di malam yang baik, pada kegiatan yang baik, kita bertemu dengan, kalau istilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najani ahlullah. Jadi Nabi pernah bersabda kepada sahabat bahwa Allah memiliki keluarga di dunia. Sahabat heran, katanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Kenapa Allah punya keluarga, kata sahabat? Nabi bilang, keluarga Allah di dunia adalah para penghafal Quran. Kalau dia meminta, Allah akan berikan. Kalau dia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Sehingga kita mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini secara tidak langsung juga Anan dan Najah mendoakan kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan setelah malam ini kita menjadi sesuatu atau pribadi yang baru. Awalnya mungkin kita tidak menjaga sholat kita, setelah ini kita jaga sholat kita. Awalnya setelah ini, sebelum ini mungkin kita enggan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan setelah ini kita mulai belajar. Kalau belum bisa belajar, tidak ada istilah kata malu. Malu, saya sudah tua belajar Al-Quran. Lebih baik malu di dunia daripada malu di alam barzah. Apalagi beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Masya Allah. Bulan di mana Allah bukakan maghfirahnya, Allah lipat gandakan ganjarannya. Bahkan dalam keadaan berpuasa itu, setiap apa yang ada di tubuh kita ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menguji lagi nih? Ya? Ini Pak Azhar mau lagi? Ini jam 8:30, Pak. Masih, Pak, masih lagi nih. Coba. Oh ya tadi Pak Gun, ya mohon maaf Pak Gun, kelupaan Pak Gun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tanyakan surat apa, ayat berapa, dan minta tolong terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibrahim 41 halaman 260. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Gimana? Ada yang lagi mau? Mungkin ada yang masih penasaran. Oh ini belum ditanya ini. Oke, cara nanyanya mesti ada yang masih penasaran. Ibu-ibu coba.
Cek, cek. Ada ini cek. Cek, cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Surat Al-Mulk mungkin boleh diterjemahkan. Maha suci Allah, yang di tangannya adalah terdapat kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Dan Dialah yang menciptakan langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi, dan niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan dia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang, dan padanya di dalamnya terdapat sesuatu yang dapat melempar setan. Dan kami sediakan bagi setan-setan itu azab neraka yang menyala-nyala. Masya Allah. Masih ada Bapak Ibu? Saya kira cukup Bang Guru, karena Dek Naja juga perlu istirahat. Sekaligus dong yang tutup dengan doa sama Bang Guru. Nggih, walaupun Samsul yang buka tadi. Jadi saya mohon kepada Anan dan Naja untuk mengaminkan doa saya, ya, supaya doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan kita semua ini lebih baik dari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موافقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ikatan persaudaraan di antara kami diliputi keberkahan dan kasih sayang. Dan jangan biarkan iri, dengki, sakwa sangka, dan dendam mencerai-beraikan ikatan persaudaraan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami semua yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk berani mengatakan kebenaran tersebut dan melaksanakannya. Tunjukkan pula kepada kami, ya Allah, yang batil itu batil, serta berikan kekuatan kepada kami untuk berani mengatakan itu batil dan kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Sya'ban kama baraktana fir Rajab wa ballighna Ramadan warzuqna bisyiyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, maka berikan pula keberkahan itu di bulan Sya'ban ini, ya Allah, dan sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah, murah rezeki, ya Allah, selesai urusan-urusan kami, ya Allah, sehingga kami bisa berpuasa, melaksanakan ibadah salat dan membaca Al-Quran dengan maksimal. Akhirnya Allah, kami semua di malam yang berkah ini, ya Allah, mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa pasangan-pasangan kami, ampuni dosa putra-putri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.